Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa qawlihi wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan, inna Allaha yubghidu kulla 'alimin fid dunya wa jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Darul Hasan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan yang sedang turun di malam hari ini, hujan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hujan yang membawa manfaat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan belajar membacakan kitab di antara kitab para ulama yang berjudul Antivirus Perusak Akidah Al-Qawadihu Fil Akidati wa Wasailul Asramati Minha. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wal musalli in azaza 'anil qiyam shalla qa'idan wa in azaza 'anil qu'ud shalla 'ala jambi wa in azaza 'anis sholati 'ala jambi shalla mustaqiyan. Islam tidak pernah menyusahkan umatnya di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Bahkan di dalam sholat sekalipun, kita tahu sholat itu adalah rukun yang kedua di dalam Islam. Ketika seseorang tidak mampu berdiri karena fisiknya lemah, maka ia diberikan rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan, diberikan kemudahan untuk duduk, sholatnya sambil duduk. Ini khusus untuk sholat wajib. Kalau tidak mampu berdiri, diberikan keringanan duduk. Adapun untuk sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, berdasarkan penjelasan para ulama, boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun kita mampu berdiri. Misalnya kita malas berdiri, tak kuat menahan kantuk, takut jatuh,
Lalu kemudian sholat sunnah sambil duduk. Rasulullah sering sholat sunnah sambil duduk di kendaraan. Pertama menghadap kiblat, kemudian setelah itu terserah kendaraan itu mau menghadap kemana. Tapi kalau untuk sholat wajib diusahakan turun dari kendaraan menghadap kiblat. Wa in ajaza anis sholat, apabila tidak mampu duduk, maka diberikan keringanan lagi, yaitu sholat ala jambi, sholat dalam keadaan miring menghadap kiblat. Terserah kepalanya mau ke arah utara atau ke selatan, miring. Wa in ajaja ala jambi, apabila miring juga nggak mampu, sholat mustalqiyah, sholat dalam keadaan wajah kita menghadap ke langit, nggak apa-apa, walaupun tidak menghadap kiblat. Misalnya bagian sebelah badan kita ini kaku atau ada luka, ya, samping kiri luka, samping kanan luka, sholat untuk miring juga nggak bisa. Ya sudah, sholat dalam keadaan terlentang, wajahnya menghadap ke langit. Diusahakan menghadap kiblat, mungkin dimiringkan atau bagaimana gitu ya, dibantu sama yang sehat. Biasanya di rumah sakit kan ada tuh tempat berbaring yang bisa diangkat ke atas. Nah ini ya, jadi usahakan dulu ya, kalau bisa miring, miring tak bisa, terlentang, mustalqiyah. Kama shohat bidzalika sunnati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan keringanan ini sudah banyak dijelaskan dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai sholat. Jadi sholat itu tidak ada alasan untuk ditinggalkan selama akal kita masih ada di kepala kita. Selama kesadaran itu masih ada. Beda kalau orang yang koma. Orang yang koma akalnya hilang, walaupun sementara dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Tetapi kalau pingsannya cuma sehari semalam, wajib qada. Dijelaskan dalam kitab Sarhu Suruti Salat wa Arkaniha wa Wajibatiha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi. Ada seorang sahabat yang pingsan jatuh dari kendaraan. Cuma nggak sampai kurang dari 2 hari, cuma sehari. Di malam harinya dia bangun, kemudian dirampel duhur, asar, maghrib, isya. Adapun lewat dari 1 hari, lewat 2 hari, 3 hari, maka tidak perlu diganti, karena itu di luar batas kemampuan kita. Karena akalnya dalam kondisi tidak ada, jadi hilang. Demikian juga orang yang gila, orang yang kesurupan mungkin, ya, kesurupan dia sampai hilang kesadaran, maka dia tidak wajib sholat, maka tidak terkena hukuman kewajiban sholat. Adapun dalam keadaan melakukan, dalam keadaan kita dikejar-kejar musuh, sholat semampunya. Dalam keadaan berlari, nggak apa-apa. Dalam keadaan kita mengintai musuh, takut kena tembakan, sholatnya sambil mengawasi musuh, nggak masalah. Namun kalau peperangannya itu teratur, ada jeda-jeda waktu istirahat, maka bergantian. Imamnya tetap, ya, makmumnya gantian. Setelah selesai, kemudian makmum yang di belakang maju ke depan untuk mengawasi pasukan kalau tiba-tiba melakukan penyerangan. Sholat dalam keadaan peperangan. Jadi imamnya duduk menunggu makmum menyelesaikan sholat berikutnya. Jadi dalam sholat peperangan, makmum boleh sholat lebih dulu dari imam. Sudah dapat 1 rakaat nih, selesaikan rakaat berikutnya, salam, maju ke depan. Yang di depan ke belakang lagi, masuk rakaat berikutnya. Jadi ya, itu ada dalam penjelasan
kitab-kitab fikih para ulama. Kapan-kapan kita akan praktekkan sholat dalam keadaan peperangan, ada caranya. Ya. Intinya dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun misalnya dalam perjalanan kita, mohon maaf, baju kita terkena najis. Yang paling ekstrim misalnya kita jalan gitu ya, nggak tahu di depan itu ada septic tank gitu ya, septic tank masuk semua, badan kita kena bubur ya, bubur septic tank. Sementara nggak ada baju cadangan, terus bagaimana? Tetap wajib sholat, walaupun dalam keadaan najis. Kita wudhu semampunya, ya, tetap sholat. Bahkan dalam keadaan tidak ada pakaian pun. Misalnya kita di rumah dirampok, semua baju kita dicuri gitu ya, nggak ada yang ketinggalan satu pun, sampai celana dalam pun diambil misalnya. Nah itu gimana sholatnya? Imamnya di tengah-tengah, nggak boleh nengok kanan kiri. Itu ada caranya. Sholat dalam keadaan tidak berpakaian. Sampai seperti itu. Intinya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau kita punya saudara, punya keluarga yang sedang sakit, maka yang sehat mengingatkan, ini sudah waktu sholat. Kalau dia tidak bisa wudhu, diwudukan, ya dibasuh tangannya, mukanya, kakinya, gitu ya. Tolong yang sehat menolong yang sakit. Seperti itu, tidak boleh ditinggalkan. Karena banyak di rumah sakit. Dan notabene mereka adalah saudara-saudara kita yang beragama Islam. Hanya karena sakit tidak bisa berdiri, sholatnya ditinggalkan. Makanya dakwah Persyarikatan Muhammadiyah itu salah satunya adalah mendirikan rumah sakit. Nanti ada bagian kerohanian yang akan mengingatkan dari satu pintu ke pintu yang lain. Diingatkan, jamaahnya kalau dia muslim diingatkan. Diberikan tausiah ringan. Demikian juga orang-orang yang mau melahirkan, diajarkan bagaimana cara mendoakan bayi yang baru lahir. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau perlu ditulis di ruangan ini. Ya, anak saya yang keempat itu lahir di PKU Muhammadiyah. Waktu saya kuliah di Jogja ini. Nah, itu di kamarnya ditulis doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada harokatnya, tinggal dibaca saja, ada artinya. Nah, itu salah satu dakwah melalui kesehatan, melalui rumah sakit. Kemudian beliau mengatakan wa idza lam yajid minal akli ma yasuddu raqamahu minal halali. Bahkan seandainya jika seseorang dalam kondisi yang sangat lapar, sudah 3 hari 3 malam nggak ada yang bisa dimakan, ya sudah lemes, ya jalan pun tak mampu. Kalau orang Pontianak namanya sudah bergoyang, ya sudah bergoyang itu sudah hampir pingsan, gitu ya. Ya apa? Telepe. Ya, sudah nggak kuat berdiri, saking laparnya, tidak ada yang bisa dimakan, makanan yang halal tidak ada. Jajalahu an ya'kula minal maitati, boleh ia memakan bangkai, walaupun dia haram asalnya, tetapi di situ ada sumber tenaga, ada karbohidrat, ada protein, maka kita boleh memakan bangkai. Sekedar untuk Maya sudur mau, sekedar untuk bisa menegakkan tubuh supaya bisa berdiri. Ya. Demikian juga kalau memang tidak ada lagi kecuali daging bab 1. Apa daging bab 1? Daging babi. Ya. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali adanya itu. Kita kelaparan melewati perkampungan, suku pedalaman misalnya, ditawari daging babi, ya. Beras tak ada, nasi tak ada, patlau juga tak ada, ya nggak ada yang bisa dimakan, ubi-ubian juga nggak ada, adanya cuma daging bab 1, ya maka diperbolehkan makan sekedar memulihkan tenaga, bisa berjalan, bisa berdiri, jangan kemudian ditambah 1 piring lagi, ya itu udah keluar dari batas yang diperbolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdzurah, ya. Dalam keadaan yang kritis, yang haram pun bisa jadi boleh, ya. Hatta la yamut, sekedar agar dia tidak mati karena kelaparan.
Karena membiarkan nyawa kita melayang sia-sia ini tidak diperbolehkan. Sama saja dengan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Hukumnya dosa besar. Sementara makan makanan yang haram dalam kondisi darurat itu masih diperbolehkan. Gitu ya. Makanya tidak boleh kita melakukan bunuh diri. Bunuh diri baik karena frustasi, karena stres, karena banyak hutang, karena ditolak pacarnya, karena ditolak lamarannya, ataupun karena atas nama jihad. Ya, sudah jelas di depan itu banyak musuh. Buka baju dia, silakan saya tembak, silakan tembak. Namanya bunuh diri namanya. Ya, bunuh diri namanya. Ya, bukan berperang usaha dulu ya, tapi dia menjatuhkan ke dalam kebinasaan. Ini hukumnya haram. Fal aqidatu al islamiyatu hiya tauhidullah wal ikhlasu lahu subhanahu wal imanu bihi wa bi rusulihi wa bi kutubi wa bi malaikati wa bil yaumil akhir minal ba'tsi wan nusur wa minal jannah wan nar wa ghairi dzalika min umuril akhirah. Jadi akidah Islam seluruh para nabi itu sama, yang intinya adalah mengesahkan Allah, memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Pokok-pokok keimanannya sama, rukun imannya sama. Beriman kepada Allah, kepada para rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhirat, dan cabang-cabang yang berhubungan dengan akhirat. Adanya surga, neraka. Kemudian beriman kepada takdir, sama, rukun imannya sama. Takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian berikutnya, wa min arkanil Islam, rukun Islamnya juga sama, yang beda tata caranya. Ya, adanya sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu bagian dari syariat Nabi Ibrahim. Ya, demikian juga puasa, cuma tata caranya yang mungkin berbeda, baik itu jumlahnya, lama puasanya, ya. Jadi puasa itu juga adalah syariat sebelumnya. Bahkan untuk Rasulullah SAW itu ada kekhususan sendiri. Rasulullah itu boleh tidak berbuka sampai subuh, sampai malam. Ya. Kalau kita wajib berbuka di saat maghrib. Kemudian di antara kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya selain rukun iman dan rukun Islam, di antaranya adalah al-jihad fi sabilillah. Berjihad, berperang di jalan Allah. Jadi ketika kaum muslimin itu diserang secara fisik oleh musuh-musuh Islam, maka kita wajib untuk menyelamatkan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita diam. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bagaimana kalau tidak ada peperangan? Musuh nggak ada yang nyerang. Bagaimana caranya berjihad? Caranya adalah dengan menuntut ilmu syar'i, dengan menyebarkan ilmu. Ini termasuk bagian dari al-jihadu fi sabilillah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Sarhu Du'ail Qunut, penjelasan doa qunut, dijelaskan bahwa menyebarkan ilmu termasuk bagian dari jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, ini juga hukumnya wajib. Kita tidak boleh melihat kemungkaran kecil, sedang ataupun besar, kita biarkan. Wajib untuk kita rubah dengan kemampuan kita. Kita mampu dengan tangan, dengan tangan. Ada orang yang mau berbuat maksiat, tangan kita mampu, baik tangan yang sebenarnya atau tangan dalam arti kekuasaan. Ya, ada orang mau berbuat maksiat, kita mampu menempeleng dia, tempeleng, nggak apa-apa. Kalau memang dengan tempeleng itu maksiatnya berhenti dan tidak bertambah. Ya, dengan kewenangan kita punya kekuasaan, punya jabatan, kita hentikan kemungkaran yang ada di depan mata. Maka kalau bisa pergunakan kekuasaan itu, ya. Apabila dengan tangan nggak bisa, ya, lemah, mau ninju, orang yang dituju lebih besar dari kita, tak mampu kita, ya, dengan lisan, diingatkan, ya, diingatkan dengan lisan.
ya, diberikan nasihat. Ya. Dengan lisan tak mampu, dengan cara yang lain. Ya, dengan hati, amal ma'ruf yang paling lemah itu mengingkari dengan hati. Kita tidak menyetujui perbuatan itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menyetujui sebuah maksiat, maka kita dianggap seakan-akan menyembah pelaku maksiat itu. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika turun ayat tentang thaharah, tentang wudu, Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa kesyirikan itu diantaranya adalah engkau menyembah seorang tokoh agama. Adi bin Hatim dulunya sebelum masuk Islam beliau adalah Nasrani, agamanya ahli kitab. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, beliau nggak paham. Ya Rasulullah, sepanjang hidup saya, ketika saya dulu sebelum masuk Islam, saya nggak pernah nyembah tokoh agama, nggak pernah nyembah pendeta, tidak pernah nyembah rahib. Apa maksud perkataanmu? Rasulullah menjelaskan, ketika engkau melihat perbuatan haram yang dilakukan oleh tokoh agama, kemudian kamu menyetujuinya, itulah salah satu bentuk engkau telah menyembahnya. Maksiat di sini umum, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang tadinya haram, makanan-makanan yang diharamkan, kemudian dihalalkan, kamu ikut menyetujuinya, berarti kamu telah menyembahnya. Ya, daging babi asalnya haram, ditulis dalam Alkitab, lalu kemudian dihalalkan dengan alasan cacing pitanya sudah dibunuh, ya, dengan direbus, dengan dikasih obat dan seterusnya, jadi halal, ya. Sementara pengharaman itu tidak dihapus. Kamu setuju dengan penghalalan sesuatu yang haram, berarti kamu sudah melakukan penyembahan, namanya syirik ketaatan. Demikian juga sesuatu yang halal, ya, berta'addud, menikah lebih dari satu, itu hukumnya boleh, di dalam syariat boleh. Lalu diharamkan, nggak boleh, ya, menikah harus dengan satu orang, tidak boleh lebih dari satu. Sesuatu yang halal diharamkan, ini juga sama, ya. Bahkan Rasulullah SAW hampir mengharamkan sesuatu yang halal, itu ditegur, ya, yaitu dengan turun surat At-Tahrim. Rasulullah tidak mau makan apa gitu, kalau nggak salah madu atau apa, ya. Tapi itu baru sekedar di dalam hati, tidak sampai betul-betul mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya kambing itu halal. Lalu kalau ada orang yang mengharamkan kambing, kita ikut menyetujuinya, berarti kita sedang menyembah orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kalau kita melihat tokoh agama atau siapa saja yang berbuat maksiat, wajib kita beramal ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita setuju, kita dianggap menyembah, ya. Kalau kita diam, bahkan para ulama ada yang mengatakan kalau kita diam melihat kemungkaran, diingkari dengan kekuasaan tidak, dengan tangan juga tidak, dengan lisan juga tidak, dengan batin juga tidak, kita dianggap setan yang bisu. Setan yang bisu, membiarkan kemungkaran tanpa ada pengingkar, bisa dikatakan sebagai setan yang bisu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, unsur, tolonglah az-zalim, orang yang zalim, wal madlum, dan orang yang terzalimi. Bagaimana kita menolong orang yang terzalimi? Gampang, kita bela dia, ya, kita selamatkan dia dari kejahatan orang yang menzalimi. Lalu bagaimana cara kita menolong orang yang berbuat zalim? Caranya adalah hentikan kezaliman dia, cegah kezaliman dia. Nah, itu cara menolong orang yang berbuat zalim dan orang yang terzalim. Fal Islamu huwa al istislamu lillah wal inqiyadullah subhanahu li tauhid wal ikhlasillah.
Yang namanya Islam mencakup ketundukan kepada Allah dan memurnikan seluruh ibadah, wa tamassuku bi taati wa taati rasulih, berpegang teguh dalam mentaati Allah dan Rasul. Walihada sumya Islam. Sehingga yang namanya Islam itu maknanya adalah yuslimu amrohu lillah, menyerahkan urusan kepada Allah. Terserah Allah mau merintahkan apa saja, siap. Terserah Rasulullah mau menyuruh apa saja, sami'a wa ta'ah. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu hukumnya mutlak, tanpa ada tawar menawar. Kemudian berikutnya, ketika seseorang masuk ke dalam Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Di dalam syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, atau disingkat la ilaha illallah, ditafsirkan oleh para ulama yang mereka meriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Abbas, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Qaulu Sadid bima yajibu 'alal abid. Makna la ilaha illallah yang sering kita dengar itu maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Makna ini benar, tapi kurang sempurna. Ya. Makna ini benar. Jadi kalau ada orang kafir mau mengucapkan syahadat, boleh kita menuntun dia dengan kalimat yang ringkas, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi kalau dia sudah mulai belajar tauhid dengan rutin, maka kita wajib menyampaikan terjemah la ilaha illallah yang lengkap, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Apa perkataan beliau? Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kita yang sudah sebagai muslim dari kecil, maka sampaikan kalimat yang lebih lengkap, ya, yang lebih sempurna. La ma'buda bihaqqin illallah, atau yang lebih ringkas lagi, la ma'buda haqqun illallah. Apa tadi maknanya? Tidak ada sesembahan yang berhak atau yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja. Nah, itu makna yang sempurna. Jadi mungkin nanti kita pulang ke kampung masing-masing sebagai guru TPA, misi pengajian, sampaikan makna yang benar sebagaimana datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 62. Dalil terjemah la ilaha illallah yang lengkap, dalilnya surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu sungguh Allah itu adalah huwal haqq, sesembahan yang pantas. Wa anna ma yakuna min duni huwal batil. Adapun sesembahan selain Allah tidak layak, tidak pantas, batil. Inilah dalil dari makna la ilaha illallah yang sempurna. Ya, mungkin baru tahu gitu ya. Makna la ilaha illallah yang sempurna adalah tidak ada sesembahan yang berhak, yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja. Kemudian berikutnya syahadat kepada Rasulullah SAW, maknanya adalah antashhada an yakinin wa ilmin, meyakini beliau adalah utusan Allah SWT dengan yakin dan dengan ilmu. Berarti kita harus mempelajari sirah Nabi seminimal mungkin, ya, supaya kita tambah yakin, ya. Ada sebuah kitab yang bagus ya tentang sirah, tipis, 1 sitati mawadi'a minas sirah, penjelasan 6 pelajaran penting dari sirah Nabi. Nah, itu yang sedang saya bacakan di Masjid Al-Furqan, ya. Jadi kita harus punya pengalaman mempelajari sirah Nabi. Walaupun kitab yang tipis, setidaknya kita
semakin yakin kalau beliau itu adalah Rasul. Bukan hanya sekedar hanya sekilas saja kita mendapatkan informasi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kita harus pelajari ya sirahnya bagaimana. Wa huwa asrafu ubadillah wa qurabatuhu wa usratuhu. Ya, beliau dipilih oleh Allah dari suku yang paling tinggi, nasabnya paling tinggi. Wa huwa hiyarun min hiyarin. Beliau adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah dari Bani Hashim. Wa sayyidu waladi Adam, dan beliau adalah pemimpin seluruh keturunan Adam. Walaupun beliau adalah keturunan Adam, tapi beliau adalah pemimpin. Nanti di hari kiamat Rasulullah itu akan memegang bendera Liwaul Hamdi. Ya. Liwaul Hamdi itu akan dipegang oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa beliau itu adalah pemimpin umat manusia. Jadi Nabi Adam itu di bawah beliau. Ya. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Beliau ditanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti ia masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang tidak mau masuk surga. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya, terasa ya. Silakan. Saya tutup dulu ya, baru setelah itu kita buka tanya jawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.